Baik, Bu. Oke ya, kita akan mulai bimbingan untuk proposal. Teman-temannya banyak yang sudah maju ya? Iya, kemarin yang ujian baru 2 orang kalau nggak salah, Bu. 2 orang ya, oke. Analisis faktor kepuasan ibu hamil saat melakukan kunjungan ANC. Kemarin udah banyak ya masukan-masukan dari Bu Irma ya? Sudah, Bu. Oke. Kemarin untuk bab satunya apa? Cuman tambahan materi kunjungan pertama, Bu. Kunjungan pertama sampai keempat. Keempat Kan ya. kemarin kurang, iya, Bu. Oke, kemudian analisis faktor kepuasan ibu hamil saat melakukan kunjungan ANC. Faktor kepuasan. Oh ya, sama kemarin data ya. Intinya dia nggak puas itu karena apa gitu ya? Karena Iya, Bu. intinya yang mendasari ya dia ya. Intinya secara teori kan apa gitu ya harusnya ya. Oke. Iya. Terus kemudian ini eksekusinya kepuasan ibu hamil kunjungan ANC. Oke. Konsep teori. Kepuasan tangibles literatur. Oke. Ketemu berapa? Ininya nggak muncul ya database-nya? Database-nya begini atau karena sebenarnya di sini muncul tapi pas ya? upload muncul, Bu. Tapi saya kirim lewat WA aja ya, Bu. Oke, di screenshot aja, screenshot yang bagian database aja. Oh iya. Dikirimkan ke WA ya. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu, saya cari filenya dulu. Oke, baik. Bacanya yang lainnya dulu. Kemarin pakai apa searchingnya? Carinya jurnal, PubMed sama ada apa? Google Scholar enggak? Iya, pakai Google Scholar, Bu. Sama apa? Sama PubMed, Bu. PubMed. Internasional, jurnal internasionalnya dapat? Dapat, Bu. Cuman 1 aja, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada. Nah, nanti Iya, database-nya ini ditulis ya, analisis kriteria studi ini di database-nya ditulis dari PubMed apa Google Scholar gitu. Terus kalau bisa ini linknya di ini apa jurnalnya itu jurnal apa namanya dimasukkan nama jurnalnya ya. Iya, baik, Bu. Oke. Ya, jadi nama jurnalnya apa dimasukkan di sini untuk analisis kriteria studi itu dimasukkan. Jadi jurnal apa, volume berapa, kayak gitu ya. Halaman berapa itu dimasukkan. Terus kemudian untuk database-nya ini ditambahkan pakai PubMed atau apa seperti itu ya. Iya, baik, Bu. Gitu. Kalau yang penting untuk yang apa namanya screenshot-nya yang untuk apa data algoritmanya ketemu berapa? Masih dicari.
Udah, Bu. Udah dikirim Ini di grup? belum saya Belum. kirim, Bu, masih Oke. di foto. Iya, di screenshot atau di foto aja nggak apa-apa. Iya. Siang, Bu. Siang, Mbak Florentina. Cantik Apa banget. kabar, Bu? Kabar Kok baik. kameranya nggak ini? Iya, enggak tahu kan, enggak tak on kan. Maaf, Bu, Oh saya iya, Bu. lewat WA-nya Bu Erma, Bu. Oh, yang WA ini. Iya. Sebentar. Oke. Ini ya. Bu, aku 9. tambah gemuk tak, Bu? Iya, Mbak Florentina. Kayaknya tambah ini. Tapi tambah Iya, segar, tambah Aku cantik. tambah. Oke, ini 9 Wah, terima ini kasih, Bu. database. Ini Mbak, apa Google Scholar aja? Yang PubMed-nya mana? Kok nggak masuk? PMC Europe, Europe ini 19 dokumen tervalidasi. Kayak yang kemarin contohnya, yang kayak punyanya Bu Erma. Jadi intinya dari Google Scholar itu dapat berapa. Terus kemudian dari PubMed dapat berapa. Kemudian dari Europa PMC dapat berapa, begitu. Terus digabungkan. Oh. Ya, terus misalkan dari Google Scholar dapatnya 1000. Kemudian dari PubMed dapatnya berapa. Nah, kemudian digabung seperti itu. Nah, ini kan 19 sudah disaring kan, nggak mungkin kita kalau searching tiba-tiba dari Google Scholar tiba-tiba langsung muncul 19 total. Kan sebelumnya kan muncul pastinya kayak kemarin 1000 berapa begitu. Kemudian muncul terus di screening tahun, di screening gitu. Oh, iya, Bu. Paham, Ya. Bu. Nah, itu ya betulin di situ. Jadi di database pencariannya itu. Ya. Oke. Iya. Udah, Bu. Terus kemudian ini tadi di dalam jurnalnya ditulis nama jurnalnya. Ini kan hanya tahunnya saja. Jadi nama jurnalnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau kayaknya kepuasan banyak loh. Kok cuma 7? Kalau bisa, Kak. Kayaknya Saya ambil 7, Bu. 7. Ya udah kalau emang ketemunya 7 ya. Jadi intinya kepuasan ibu hamil. Kalau dari sini itu faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian antenatal care. Nah, nanti dijelaskan yang paling banyak mempengaruhi kepuasan itu apa? Itu dari faktor kepuasannya, dari tujuan khususnya. Tujuan khususnya kan mana ya tujuan khususnya? Bentar. Ya, tujuan khususnya ini kan nah, tujuan khususnya jadi kan kepuasan ibu hamil. Nah, kepuasannya itu nanti kan ada indikatornya kan di situ biasanya. Nah, dari indikator itu dari semua jurnal itu nanti indikator apa yang intinya pasien itu banyak yang nggak puas gitu. Nah, terus kemudian kalau udah ketemu misalkan tidak puasannya ini ya sudah berarti solusinya apa gitu. Dari jurnal itu tadi nanti sarannya apa dan penyebabnya apa gitu. Jadi itu nanti di pembahasan ya. Jadi dimunculkan di situ sebenarnya di dalam jurnalnya yang kotak-kotak itu tadi Hasil gitu ya, Bu. nanti di hasilnya. Jadi nanti dieksplor setiap jurnal. Setiap jurnal dieksplor. Dia misalkan jurnal 1 ketidakpuasannya itu kan ada indikator di situ. Tangibles, rehabilitas, apa atau apa itu ya, ada berapa 6 atau kalau 5. Kan nggak semuanya jurnal pakainya itu, tapi kan bisa disimpulkan. Dari semuanya itu apa nanti pembahasannya di situ. Tapi nanti kalau untuk jurnalnya hanya dibahas saja. Jadi membahas saja, mengeksplor isinya jurnal yang tidak puas tuh ini. Itu kalau yang dari kepuasan.
Kemudian kalau untuk kunjungan, nah kunjungan ini nanti, kunjungan ANC itu secara teori dipengaruhi oleh apa gitu. Nah, terbukti enggak gitu. Jadi harus dibahas. Makanya tadi di dalam latar belakang sebenarnya harus muncul kunjungan ANC itu apa namanya? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil berkunjung itu apa saja selain ketidakpuasan gitu. Nah, ketidakpuasannya dari faktor apa gitu. Apakah dari faktor SDM-nya atau dari faktor dia nggak datang itu karena apa? Gitu. Kalau kalau gini di sini kan lihat ketidakpuasan itu kan karena apakah karena tenaga kesehatannya atau karena fasilitasnya. Nah, itu nanti harus diekspor Mbak Maria Ermalinda ya itu. Jadi di situ. Jadi dari jurnal itu tadi yang paling banyak ibunya nggak puas itu karena apa gitu. Karena petugas kesehatannya atau karena sarananya, apa namanya, tempatnya dia, misalkan dia nggak puas tentang fasilitasnya, atau kalau nggak puas tentang pelayanannya, kan banyak di situ. Nah, itu nanti harus diekspor di situ. Terus kemudian setelah dapat apa yang menjadi masalah, baru Mbak Ermalinda itu memberikan solusi. Nah, tapi kan di jurnal itu kan juga ada kan solusinya gitu. Nah, solusi-solusi itu kemudian dianalisis nanti. Inilah secara teori ini sebenarnya kayak evidence base sih sebenarnya. Jadi intinya berbasis hasil penelitian seperti itu. Nah, itu tadi. Itu nanti dieksplor di situ. Jadi makanya yang paling terpenting untuk di literatur review ini kan kita bisa tahu itu secara teori. Secara teorinya itu ada hubungannya enggak. Kemudian kita harus mencari tahu. Kepuasan itu apa saja sih yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian dari situ terus kemudian dari hasil penelitian itu secara teori muncul enggak? Misalkan kepuasan ibu hamil itu ada 5 yang mempengaruhi gitu. Nah, kemudian dari penelitian jurnal yang saya cari itu dari 5 faktor itu muncul enggak? Berapa yang muncul gitu. Nah, jadi itu harus paham teorinya terlebih dahulu, harus menguasai teorinya terlebih dahulu. Nah, kemudian dari 5 teori itu ternyata kok dari semua jurnal yang muncul hanya nomor 2 dan 3. Nah, itu kenapa? Gitu. Nah, Mbak Ermalinda nanti harus membahas di dalam pembahasannya itu. Kemudian juga memberikan solusi. Kalau literatur review kan ya sudah, kita nggak punya opini karena kita hanya apa ya kayak moderator gitu ya. Jadi hanya menyampaikan apa yang kita lihat. Kecuali kalau kita penelitian secara langsung kan kita tahu, kita bisa memberikan masukan, memberikan saran seperti itu. Tapi kalau literatur review kan sudah ada yang mengekspor kan peneliti itu. Jadi kita hanya menyimpulkan. Jadi begitu. Jadi nanti pembahasannya di situ. Jadi dari semua jurnal itu tadi, patokannya kita bisa membahas itu sama juga dengan kita kalau misalkan mau melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Kita harus tahu dulu batas normalnya. Tensi berapa, nadi berapa, pemeriksaan Leopard yang normal berapa. Nah, saat kita dihadapkan dengan suatu pasien, kita kan tahu hasil melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan itu kira-kira normal enggak? Nah, kalau enggak normal itu kenapa gitu. Terus kemudian solusinya apa? Seperti itu. Kemudian selain solusi kita memberikan apa? Intervensi apa yang kita berikan? Makanya kalau kita nggak paham terlebih dulu yang normal, terus kemudian penata laksanaannya jika tidak ditemukan yang tidak normal, kita akan bingung. Sama juga di dalam literatur review. Jadi setelah Mbak Ermalinda itu mencari, Mbak Ermalinda harus mempunyai konsepnya terlebih dahulu. Kepuasan itu apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian kenapa faktor tersebut mempengaruhi. Tuh, kemudian kunjungan ANC pun juga begitu. Kunjungan ANC itu kan permasalahannya kan ada permasalahan enggak? Nah, kan permasalahan di latar belakang terjadi penurunan ya. Iya. Terjadi penurunan. Nah, terjadi penurunan kita ambil kesimpulan. Berarti ada apa kunjungan ANC itu kok terjadi penurunan? Nah, berarti kan seperti yang kemarin, apakah karena ketidakpuasan atau karena yang lain. Nah, ketidakpuasan itu juga nanti dieksplor lagi karena apa. Jadi intinya kita mencari akar permasalahannya, kemudian kita menyimpulkan dari semua itu yang kemungkinan terjadi itu apa. Ya, itu. Tapi semua di situ ada solusinya. Makanya benar-benar harus
dibaca di setiap jurnal itu tadi. Begitu ya Mbak Maria, itu masukan saya itu saja. Jadi nanti untuk bab 3-nya kan ya, bab selanjutnya pembahasan ya yang nanti untuk skripsi ya. Oke, konsep teori Iya. kepuasan, oke, dimensi kepuasan, faktor-faktor yang mempengaruhi, ini tadi. Pemahaman, empati, nah biaya, kos. Nah, ini juga penampilan fisik. Nah, ini harus di apa namanya? Dieksplor juga nanti di dalam pembahasan pentingnya. Kita intinya dasarnya teori seperti itu. Oke, saya rasa itu saja Mbak Ermalinda ya, tambahannya dari saya ya. Algoritmanya itu tadi dari Google Scholar berapa, kemudian dia hanya pakai 2 ya, Google Scholar sama PubMed saja? Iya, Bu. Erupa PMC nggak pakai? Nggak dapat, Bu. Kalau Cuman kalau nggak dapat dikeluarin, nggak usah dimasukkan. Nanti daripada iya. pertanyaan, ya nggak perlu dimasukkan. Karena kita nggak pakai gitu. Agak susah sih Erupa PMC karena kalau Erupa PMC itu dia lebih, kalau PubMed itu dia lebih memang mengarah ke kesehatan ya. Terus kemudian kalau juga Erupa PMC itu jurnal-jurnal penelitian di sana itu jarang yang meneliti ini. Rata-rata banyaknya eksperimen seperti itu, jadi agak susah mencarinya. Eksperimennya pun juga nggak eksperimen yang kayak kita, pemberian jus, pemberian apa gitu, enggak, terapi itu enggak. Dia lebih kayak ke laboratorium gitu, jadi susah. Jadi dia uji lab, di sana begitu, uji lab eksperimennya. Karena apa, kalau uji lab itu kan valid, benar-benar valid. Kalau kayak kita memberikan eksperimennya terapi, aromaterapi seperti itu kan banyak faktor perancunya, banyak faktor kegagalannya gitu. Nah, kalau mereka di sana langsung uji lab, memberikan suatu kayak benar-benar benar-benar di suatu tempat, di karantina intinya respondennya gitu. Oke. Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Ermalinda? Berarti ini revisinya di yang hasil pencarian itu sama yang algoritma sama itu tadi di ini daftar apa ini kriteria ini ya, inilah apa namanya, tabel judul itu ya, temuan studi literatur review ya, jurnalnya dimasukkan, jurnalnya namanya apa, nomor berapa, volume berapa, kemudian database-nya dimasukkan. Kalau dari PubMed ya PubMed, kalau dari Google Scholar itu ya. Iya. Oke. Baik, itu saja Mbak Ermalinda. Saya rasa nanti langsung aja dikirimkan ini ya, lembar pengesahannya, biar langsung bisa maju. Oke ya, itu ya. Berarti mesti buat itu ya, lembar apa namanya? Lembar konsul ya. Ya, langsung lembar konsul. Oke, yang terakhir langsung aja ditulis untuk ACC maju ujian gitu ya. Iya. Terus nanti dikirimkan ke Ibu atau masih lewat link kayak biasa? Ini aja, lewat WA aja yang lembar pengesahannya. Kalau yang untuk linknya tetap dikirim nanti, dikirim ke revisi yang, nanti kan ditulis revisi kedua gitu ya. Iya, baik Bu. Gitu ya. Oke. Iya, terima kasih Bu. Ya. Oke. Sekarang Mbak Florentina. Udah siap? Iya Bu. Oke. Udah Bu. Kemarin udah revisi banyak, jadi mungkin ada tambahan lagi dari Ibu. Oke, sebentar saya buka dulu. Tinggi obeng. Aku ya raro. Kualitatif. Ini ya, Mbak Vincent ya. Oke. Iya, Bu. Terlihat semua ya? Oke. Iya, Bu. Baik. Sebentar. Saya ini dulu, ini apa namanya? Dokumentasikan dulu. Oh iya, Bu. Maaf saya tidak membuka kamera, enggak dibuka enggak apa-apa. Yang penting tampak nama. Oke. Oh iya, Bu. Karena saya lagi pakai daster. Enggak apa-apa, Bu, di rumah. Iya. Bentar, saya screen dulu. Saya apa?
Oke. Nggak bisa di ini. Sebentar, saya stop screen dulu aja. Susah. Sebentar ya. Oke, sebentar. Wah, ketakutan semua aja. Saya share screen dulu. Oke. Terlihat ya? Sebentar, tak perkecil dulu. Sudah terlihat ya, Mbak Vince? Mbak Florentina terlihat? Maaf Bu, tadi saya unmute. Kelihatan. Ya, terlihat ya. Oke. Ya, ya. Baik. Kemarin udah banyak masukan ya, Mbak Florentina ya? Ya. Oh. Iya Bu, kemarin tuh masukannya tuh banyak. Terus Ibu paling tekankan di kerangka konsep sama di bagian algoritmanya itu ditambahkan link dari data-data yang dari dari jurnal-jurnal yang aku ambil. Di daftar pustaka juga linknya harus ditambahkan. Terus di latar belakang yang bab 1 itu untuk yang bagian awal dimasukkan tentang pengertian kehamilan itu sendiri. Terus yang data-data hiperemesisnya itu diganti aja gitu. Oke. Terus dimasukin konsep konsep teori dari non farmakologi pada ibu hamil. Itu kemarin udah dimasukin semua. Mungkin ada tambahan lagi Bu. Oh, ini tertumpuk ya untuk algoritmanya. Tapi, oh iya Bu, mungkin waktu pengiriman. Biasanya di-upload begini agak ini formatnya agak berubah. Iya. Oke, kemarin dapat dari PMC Eropa dapat. Google Scholar sama PMC. Nggak dapat. Kebanyakan dari iya. Kalau nggak dapat dikeluarin aja. Kalau PubMed nggak dapat juga. Dapat juga sih Bu PubMed kemarin. Mana PubMed-nya nggak dimasukin? PubMed-nya di sini. Di bawah. Google Scholar. Google Scholar dapatnya 88.647 ya. Ya, berarti PubMed-nya sama PMC-nya dikeluarin aja ya, Bu? Iya, kalau nggak dapat dikeluar. Berarti ini nggak ada yang internasional? Nggak ada ya? Nggak dapat? Iya, Bu, nggak dapat. Nggak dapat ya? Oke, ya sudah kalau nggak dapat. Berarti ya udah dari Google Scholar aja, langsung aja dihilangkan dari PubMed. Eropa PMC-nya. Dapatnya berapa total? Iya. 10 ya? Iya, Bu. Ya, ini oke, link pencariannya oke. Dapatnya serbuk jahe semua ya, rata-rata ya? Iya. Jahe ya, memang. Iya, rata-rata jahe ya. Semuanya jahe. Aromaterapi lemon ya, ada aromaterapi lemon, seduhan jahe. Rata-rata jahe, ada lemon, peppermint ya, jadi ada peppermint. Jadi yang banyak jahe ya. Nah ya, ini dapat dari mana ini yang 11 ini? Dari jurnal apa? PubMed. Nah ini PubMed dapat gitu Mbak? Sebagian dari Google Scholar, terus aku coba cari di PubMed, nah ketemu Hyperemesis gravidarum nutritional implement ini, Bu. Yang kemarin saya sampaikan kemarin ya, nyarinya di Google Scholar ya. Tapi akhirnya muncul kayak yang saya sampaikan kemarin, nggak apa-apa. Itu dimasukkan aja nanti PubMed ketemunya berapa,
Terus kemudian Oh, iya. ketemu itu. Yang penting kan ada jurnal internasionalnya. Ini juga ada PubMed-nya ada 2, 1, 2. Iya, PubMed-nya ada 2. Untuk PubMed-nya, oke. Ini tadi ada 2, berarti dapat 2 ya. Ini kalau di sini apa? Dengan, oh dia ini literatur review juga ya Mbak? Yang PubMed. Iya, Bu. Iya. Literatur review berarti dikeluarkan Mbak. Untuk referensi aja, untuk pembahasan aja di daftar pustaka. Karena kan yang kita cari kan berupa penelitian, keluarkan kriteria eksklusi. Mbak, ini paham maksudnya Bu Erma? Nggak paham, Bu. Apanya yang dikeluarkan, Bu? Ini yang dipakai, yang dimasukkan dalam literatur review itu semua harus yang tentang penelitian. Oke, bukan langsung dari jurnal literaturnya kan, Bu? Bukan, maksudnya bukan literatur review gitu. Karena kan kita Iya, Bu. Jadi kalau kita ketemu jurnalnya juga berupa literatur review itu tidak boleh. Gitu. Iya, Bu. Ngerti maksudnya, Bu. Ya, gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa dipakai, masukkan daftar pustaka. Nanti kita dipakai untuk pembahasan. Untuk itu nanti bisa tetap dipakai, tapi tidak masuk di dalam jurnal ini. Masukkan di dalam daftar pustaka. Tapi jurnalnya nggak pakai, karena yang kita cari itu yang benar-benar penelitian, yang bukan literatur review begitu. Ya, sayang ya, udah ini ya 2 literatur semua ya, literatur review semua ya ini ya, PubMed ini. Ya, kayaknya yang sebelah sini, ya enggak? Coba apa sih 25 hiperamerasis. Ini multidisiplin dari berbagai ilmu ya, dan special national management in short case in compulsory in to carry the patient and the product at the end of pregnancy in optimal condition. Ini literatur review atau bagaimana yang nomor 11 ini? Kalau saya melihat ini kok literatur review ya, hyperemesis gravidarum, management and nutritional implication, case report and review of literatur. Atau coba dilihat lagi Mbak ya, dilihat coba Mbak Florentina, nanti dilihat nomor 11 sama nomor 12 kalau memang dia literatur review dikeluarkan. Tapi kalau dia memang penelitian murni nggak apa-apa, bisa dipakai ya. Ya, Bu. Oke, kemudian ya daftar pustakanya sudah masuk semua. Terus jadi nanti karena di sini kan dapatnya ada juga yang dari peppermint, ada juga yang lemon ya. Jadi nanti di dalam pembahasannya lemon ya, memang lebih banyak jahe. Jadi nanti di dalam pembahasannya dari jahe itu, yang jahe itu sendiri juga dilihat ini pemberiannya. Pemberiannya apakah nanti setiap dari jurnal itu sama enggak gitu. Terus kemudian tingkat hiperemesisnya seperti apa gitu. Jadi yang kita eksplor di dalam pembahasan itu nanti adalah dia takaran pemberiannya sama enggak gitu. Di jurnal ini itu berapa. Nah, kemudian aturannya seperti apa sih sebenarnya. Nah, di dalam setiap jurnal itu sesuai enggak aturannya. Apakah semua itu 1 minggu, terus kemudian sehari 2 kali, seperti itu ya Mbak Marinya nanti di dalam pembahasannya ya. Terus kemudian lebih efektif mana yang dia meningkatkan, menurunkan mual muntah itu yang seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali, nah itu nanti. Terus kemudian itu antara jahe, yang sama-sama jahe, kemudian tingkat hiperemesisnya. Dia ini tapi sudah sama ya, emesis, ada yang hiperemesis, ada yang emesis enggak kayaknya ya? Emesis semua enggak di sini? Ada yang hiperemesis enggak? Kayaknya emesis semua ya? Enggak ada, Bu. Emesis ya, oke. Kemudian dia lebih ke ini, ditekankan dia itu sudah berapa lama intinya nanti. Dia sudah berapa lama mengalami emesis. Nah, jangan sampai artinya itu yang harus diekspor. Yang pertama, dia masih pertama kali mengalami emesis, kemudian dia dapat. Sama yang responden yang sudah apa namanya? Sudah
sudah 3 minggu, 4 minggu, baru kemudian dia mendapatkan eksperimen jahe. Paham ya maksudnya Bu Emesis. Erma? Ya gitu. Jadi dilihat secara detail. Statnya dari jurnal ini dia itu rata-rata respondennya itu MSIS-nya sudah mulai kapan? Kemudian apakah ibu hamilnya itu juga mengkonsumsi obat antimual yang lainnya seperti itu. Kemudian juga faktor-faktor yang menyebabkan MSIS secara fisiologis itu apa gitu kan, biasanya ada faktor psikologi seperti itu. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di dalam pembahasan. Kemudian itu yang terkait jahe. Kemudian juga nanti dibahas untuk yang ini lemon ya. Nah, untuk yang lemon tuh kira-kira dia lebih efektif enggak? Lebih efektif lemon atau jahe seperti itu. Sama tadi ada satu lagi apa ya? Lemon. Kemudian ini peppermint. Nah, kemudian jahe ini juga ada yang diseduh, ada juga yang hangat. Nah, itu nanti ya eksplornya di situ ya Mbak Marinca ya. Jadi lebih dibandingkan gitu. Yang diseduh atau yang cara pemberiannya. Jadi cara pemberiannya, terus kemudian nanti jumlahnya, takarannya, berapa lamanya, kemudian ibu hamil yang diberikan itu sudah sudah pernah apa belum, terus kemudian pada hari keberapa atau minggu keberapa, nah seperti itu. Jadi intinya harus yang paling efektif itu yang seperti apa? Paham ya maksudnya Bu Irma nanti untuk pembahasannya. Jadi kalau misalkan nanti pas ujian ditanya bagaimana nanti caranya, apa yang mau kamu dapatkan misalkan dari literatur ini. Nah, jadi nanti Mbak Marici bisa menjawab seperti itu. Jadi saya ingin melihat dari di sini, nah Mbak Marici jelaskan seperti itu. Dari jahe ada yang diseduh, ada yang diberikan 3 kali, ada yang diberikan 2 kali. Nah, ini nanti saya ingin melihat yang paling banyak menurunkan hiperemesis itu yang seperti apa, gitu ya. Oke, kemudian juga ada peppermint, ada yang lainnya. Tapi kalau yang peppermint kan hanya satu ya, kita belum bisa kan hanya masih satu saja. Kecuali kalau agak banyak seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Selain jahe juga ada yang bisa menurunkan di dalam ini ya, ditemukan dalam sebuah jurnal yaitu tentang peppermint dan apa tadi? Peppermint sama lemon. Nah, itu ya. Oke, saya rasa itu Mbak Marinca ya. Pasti pertanyaannya nanti saat review jurnal itu begitu. Apa yang mau ditekankan gitu. Jadi dari literatur ini apa yang ingin kamu cari gitu. Jadi saya ingin membuktikan dari jurnal-jurnal ini tuh mana yang paling efektif gitu. Jadi dari jurnal itu kira-kira Mbak Marinca di sini udah mendapatkan nggak? Misalkan jurnal nomor 1 itu dia diberikan berapa lama? Sudah punya? Sudah mencatat semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Rata-rata diberikan berapa hari? Iya, Bu, sudah. Rata-rata diberikan berapa hari? Yang sudah Gimana? Paling lama tuh 3 hari, Bu. Kadang ada yang 4. Ada yang 4 sampai 4 hari, ada yang seminggu. Ada yang seminggu. Nah, kemudian sehari berapa kali? 2 kali, pagi sama malam. Sama. Takarannya sama. 250 mili air, Bu. Semuanya. Setiap jurnal begitu. Enggak, Bu, beda-beda, Bu. Kalau Jadi, lemonnya beda, peppermint juga beda. Untuk yang jahe nanti dilihat ya, jadi berapa takarannya. Terus kemudian satu lagi efek samping ya. Ada enggak dari responden itu yang muncul efek samping? Iya, Bu. Terus kemudian jika misalkan enggak ada, secara teori jika terjadi efek samping itu apa yang harus dilakukan? Itu ya Mbak Marinca. Saya rasa itu aja hanya masukan dari Bu Irma. Nanti segera dibuatkan lembar konsul ya, lembar konsul dan lembar pengesahan. Oke, nanti baik, silakan boleh maju ujian. Silakan mendaftar. Oke, begitu ya Mbak Marinca, dia mau ditanyakan lagi? Oke. Ini Bu, mengenai nanti kalau susah juga nggak Bu yang literatur review? Apanya? Pertanyaan? Apanya susah? Yang pertanyaan waktu nanti. Tergantung pembimbingnya. Ada nggak yang pertanyaan membingungkan? Tergantung penguji. Makanya
syarat untuk literatur review kita harus menguasai jurnal dan konsep teorinya itu harus paham. Yang biasanya pertanyaannya tentang itu. Konsep teori kenapa? Kalau penelitian yang biasa kan kenapa kamu memilih judul ini? Karena berdasarkan wawancara ya kan? Wawancara dengan 10 responden. Datanya juga ada gitu. Nah, tapi kan kalau literatur review nggak ada wawancara. Nah, ya, kuncinya apa? Ya permasalahan yang ada. Salah satunya mual itu merupakan suatu masalah gitu. Masalah yang ditemukan di dalam apa? Bisa mungkin dari dinas kesehatan atau apa dari data yang menunjang seperti itu. Bahwa apa ya? Kita harus bisa menjelaskan mual itu dampaknya seperti apa, kalau tidak ditangani seperti apa, kemudian ke depannya bagaimana. Nah, itu yang secara teori semua yang dijawabnya didukung oleh data. Makanya kemudian mual itu juga bisa disembuh. Kenapa tiba-tiba kok mengambil lemon, nggak yang lainnya kayak gitu. Nah, dari apa cara penanganan mual itu kan ada farmakologi dan non farmakologi seperti farmakologi dan non farmakologi. Nah, dari non farmakologi itu berdasarkan hasil penelitian gitu. Jadi datanya juga hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang memang mengatakan bahwa lemon itu efektif untuk menurunkan mual muntah. Nah, dari latar belakang tersebut saya tertarik untuk mengambil judul ini seperti itu. Jadi dasarnya kalau itu rata-rata dari kalau yang penelitian asli itu kan wawancara dengan 10 responden, tapi kalau literatur review berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sudah saya baca itu. Yang sudah saya lihat itu ada beberapa jurnal yang atau satu atau dua jurnal yang memang menyebutkan bahwa apa namanya hiperemesis itu bisa diturunkan dengan pemberian jahe seperti itu. Ya, jadi secara teori ada, secara hasil penelitiannya ada, makanya saya ingin mengeksplor lebih mendalam tentang pemberian jahe dari segi lebih efektivitas mana sih jumlah dan takarannya seperti itu. Itu jawabannya. Itu ya, Mbak Marinca. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa nanti efek samping juga, karena itu kan eksperimen. Apalagi pada ibu hamil ya. Itu. Pasti mungkin biasanya pertanyaannya ditanya itu nanti. Ada nggak yang mengalami apa namanya efek samping? Jika terjadi efek samping itu apa yang akan dilakukan seperti itu? Ya, makanya harus dipahami di situ. Oke, itu Mbak Florentina. Oke, bagaimana? Oke. Bu, tadi saya langsung kirim ke WA pribadi Ibu apa di grup? Sebentar, nanti aja Atau tunggu. ada link sendiri? Coba nanti saya lihat dulu ya, bagaimana biar nggak terlalu. Nanti saya berikan informasi lagi ya untuk revisi selanjutnya. Oke, begitu ya. Iya. Oke, baik. Berarti Oke. ini ACC maju ujian, gitu ya, Bu? Iya, silakan maju ujian. Oke, gitu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, Bunda siapa ini? Selamat bergabung, Bunda-bunda yang mau direview terlebih dulu. Saya, Bu. Sebentar, saya stop share dulu. Sinten niki? Siapa ini? Bunda siapa? Suryani, Bu. Bunda Suryani. Oke, sebentar. Saya sebentar. Bunda Suryani. Ini ya, format kuantitatif lengkap ini ya. Iya, Bu. Terlihat ya, Bunda? Terlihat, Bu. Oke, baik.
Bentar, kayaknya kok sinyal saya yang agak lemot ini. Oke. Analisis kepatuhan kunjungan Anja ditinjau dari pemahaman. Oh, yang kemarin ya tentang ini, kuesioner pemahaman. Untuk teori pemahamannya sudah dapat, Bunda? Teori pemahaman. Yang disuruh masukkan kemarin. Ya, teori pemahaman sebentar. Bunda kemarin menemukan teori tentang pemahaman tidak? Bentar, saya searchingkan. Kemarin katanya Bu Erma Dari disuruh pengetahuan ya? menambah aja di bagian latar. Oh, Iya, dari disuruh pengetahuan ya? nambah. Iya. Sebentar, saya bukakan teori pemahaman. Nah, ini sebenarnya ada. Sebentar, saya nih, pemahaman. Jadi kalau memang tidak ada, nah ini tadi. Nah ini teori pemahaman ini. Pokoknya sudah dipaham, artinya pengertian. Nah ini tadi. Sebentar. Nah ini nanti bisa dipakai Bunda teorinya. Pemahaman, nah di sini ada teorinya. Bentuk-bentuk pemahaman. Analisis. Nah ini tadi teori pemahaman. Bentar saya lihat. Saya carikan kuesioner pemahaman coba. Kesusahan di kuesioner pemahaman ya kemarin. Kemarin belum dikirim. Gimana? Kuesionernya kan kemarin belum. Tapi ini sudah, Bu. Sudah ada, sudah dapat Bunda. Bunda sudah dapat. Di linknya paling bawah. Oke. Jadi satu sama ini. Jadi satu. Nah, ini tentang pemahaman kayak gini contohnya. Itu. Kalau memang nggak dapat ya mau nggak mau harus membuat seperti itu. Membuat ini. Ini banyak contoh-contoh kuesioner pemahaman. Oke, sebentar. Saya tak masuk langsung aja. Oke. Kemarin revisi saya apa nggih Bunda? Saya lupa. Kepatuhan dari analisis kepatuhan kunjungan itu dari pemahaman tentang tanda bahaya. Oke, pemahaman tentang Itu di bagian latar belakangnya kemarin disuruh menambah. Sama yang jurnal internasionalnya kemarin belum. Oke. Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil di sebuah keluarga tidak. Bunda ini masih pertama kali atau udah di kedua ya? Iya. Kedua, oke. Konsul kedua. Sudah kedua, iya. Iya. Nah, di puskes. Nah, ini Bunda kayaknya kemarin saya memberikan masukan. Ini latar belakangnya selain ini kan teori. Nah, yang permasalahannya di tempat Bunda itu apa? Ini ya, masih kurangnya ini ya. Masih ini ya. Ini masih kurangnya target K4. Target K4, betul. Terus kemudian kenapa masalah diteliti? Oke. Adanya kematian. Oke. Ini ya masih adanya ini ya. Kehamilan penelitian di Jawa Timur. Data ini ya, data dari kenapa masalah teliti. Kemudian wawancara kemarin sudah Bunda. Ya ini 10 ibu hamil ya. Oke, kurangnya pemahaman perilaku kesehatan. Kepatuhan kunjungan di. Nah, Bunda untuk yang kepatuhan belum ya? Belum masuk ya? Tidak patuh maksudnya cakupan ini. Tiba-tiba kita mengambil kepatuhan kemarin sebentar. Ada nggak Bunda? Yang Tuhan. Ini kan yang masuk pemahaman, yang kunjungan K4-nya kurang tidak tercapainya.
4 kali. Ini kan secara teori. Nah, yang di tempatnya Bunda, target capaiannya ada nggak? Belum masuk, nggih? Berapa persen yang tidak tercapai? Oh, Iya, nggih toh? Belum, nggih? Belum masuk, nggih? oke. Nanti saya masukkan Nah, nggih, kelewatan karena berarti. nggih, Iya. karena ini nanti kan ini kalau yang sudah masuk kan intinya tentang apa namanya ini komplikasinya ya. Nah, untuk yang kunjungannya itu sendiri belum, Bunda. Iya. Jadi ya, ini kan memang secara teorinya sudah, tapi yang di tempat Bunda itu yang ini yang mendukung latar belakang masalah belum masuk, Bunda. Ya ini loh, masih kurangnya target. Nah, ini berapa persen gitu. Nah, itu belum masuk. Oh, Oke, itu belum masuk. Kan masih kurangnya. Nah, itu berapa persen sih dari targetnya seperti itu. Oke. Terus kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan 10 ibu hamil, hanya terdapat 4 ibu hamil yang mengerti tentang tanda bahaya. Nah, dari 10 ibu hamil itu belum muncul juga, Bunda, yang tidak patuh. Nah, misalkan dari 10 ibu hamil itu, misalkan 7 ibu hamil mengatakan ini, memeriksakan kehamilannya jika ada masalah, kayak gitu. Jadi intinya dari 10 ibu hamil ini kan yang muncul hanya belum mengerti tentang tanda bahaya. Tapi yang akhirnya intinya ibu hamil itu yang intinya dia mengabaikan kunjungan, Bunda, itu belum masuk. iya, Bu. Oke, paham nggih yang saya maksud nggih? Jadi Nanti ditambahkan. Iya. data Bunda di sini yang banyak dieksplor yang masih tentang komplikasi. Untuk data yang menunjang tentang apa sih kenapa kok mengambil cakupan kunjungan yang kurang, datanya masih kurang gitu. Jadi dari data Bunda sendiri itu sudah ada, kurangnya itu sudah, tapi secara data itu berapa persen sama hasil wawancara yang mendukung seperti itu. Yeah, itu Bunda. Iya, Bu. Oke, kemudian rencana, oke, pemahaman, pengaruh, pemahaman, menganalisis kepatuhan, tujuan khusus, kepatuhan, pemahaman. Nah, nggih bener nggih bener. Jadi kepatuhan, kalau kepatuhannya yang masih datanya masih kurang nggih. Nah, Nggih. kalau pemahamannya datanya sudah. Oke, manfaat. Nah, kemudian untuk oh ya, saya kemarin belum mengirimkan ya contoh modelnya ya, Bunda ya? Belum ya? Yang ini Belum. ya ampun saya lupa. Oke. Ya sudah, sebentar. Nanti saya kirimkan. Habis ini biar saya ini sesuaikan judul. Oke, teorinya kepatuhan. Oke, kemudian teori pemahaman. Nah, ini pemahaman pengertian tanda bahaya. Teori pemahamannya dulu, Bunda. Pemahaman komplikasi, hubungan pemahaman. Nah, teori pemahaman jangan masukkan dulu nggak, Bunda? Ini tadi ada dapat Oh, ini. iya, Bu. Ini bab 2 ini. Bisa ngambil dari sini nanti pemahaman nggih. Oh, iya. Nah, ini nanti bisa diambil dari sini. Pemahaman. Semoga ada kuesionernya di sini. Oh, tidak ada. Enggak ada. Jadi nanti ditambahkan pemahaman. Jadi teori kepatuhan, pemahaman, kemudian komplikasi, kemudian ini hubungan komplikasi dengan pemahaman. Seperti itu. Hubungan apa, Bu? Sesuai judul, jadi teorinya seperti tujuan khususnya. Oh, gitu. Iya. Oke, seperti tujuan khususnya. Itu tujuan khusus, iya. Ya, terus ditambahkan tentang itu tadi tanda bahaya. Oke, iya. Oke. Mana ini? Ya ampun, kok menghilang? Ini zoomnya kok menghilang? Ah, ini apa? Oke. Oke, kemudian kerangka konsepnya. Oh ya, ini teori kepatuhan faktor tidak diteliti tanda bahaya. Nah, kunjungan. Oke, baik. Kepatuhan kunjungan. Faktor yang mempengaruhi.
Ini ya, akhirnya ini ya Bunda agak ini ya, agak terputus ya. Jadi sambungannya belum tahu ya, ini kemana nggih. Iya, Karena nih terjadi iya, terputus dua ini. Akhirnya ini panahnya kemana? Ini kalau yang kepatuhan kunjungan itu panahnya langsung ke faktor yang mempengaruhi kepatuhan gitu nggih Bunda? iya Bu. Oke, tanda terus kemudian untuk panah yang ini kemana Bunda? Panahnya tanda bahaya dan komplikasi ini. Ini kayaknya ada lagi kotak di sini. Jadi keputus gitu. Oke. Coba Bunda ada ini, ada yang ini punya Kayaknya kok di screenshot gimana ya? bisa. Soalnya belum saya download sih. Bisa di screenshot Bunda. Oke, enggak apa-apa Bunda. Bentar, Bu, Yang coba penting ini cari. tapi sudah bisa terbaca kok dari draft bagan ini ya. Iya, Enggak apa-apa sudah. Oke, kita lanjut dulu aja Bunda. iya. Populasi. Nah, definisi Oke. operasional. Oh, ini nih, sebentar. Ini parameternya, variabel bebasnya. Ya, ini variabel bebasnya sebentar. Terputus. Nah, ini jenengan Bunda tulis dulu variabel bebasnya apa? Kunjungan. Kunjungan atau kepatuhan? Variabel terikatnya kunjungan nggih, berarti variabel bebasnya Apa, Bu? Bunda Variabel tulis. bebasnya? Ini kunjungan kan ya, kunjungan Iya. kehamilannya. Nanti ditulis ini kunjungan ANC selama hamil. Kunjungan dilakukan kategori patuh bisa oke 4 kali, tidak patuh. Oke, nominal kunjungan ANC sampai berarti nanti yang menjadi responden ibu hamil trimester 3. trimester 3 ya Bunda ya, trimester 3. Oke, baik. Jadi nanti kuesioner. Nah, ini nanti pemahaman, kemampuan memahami, nanti ada indikatornya Bunda. Coba cari indikatornya nanti. Indikatornya seperti ini, sebentar. Ini ada teori indikatornya. Sebentar. Indikator. Ya, nanti ditambahkan indikator tentang pemahaman Bunda. Oke. Oke, indikatornya. Oke, jadi nanti. Jadi ini ada pengertian, ada pendapat, bentar. Definisi pemahaman ini tadi, kemampuan menafsirkan, bentuk-bentuk pemahaman ini tadi. Nah ini tingkat terendah, nah ini tadi ada 3 kategori ya. Jadi nah ini nanti ada ini bisa dijadikan indikator, ada 3 indikator. Tingkat terendah, tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, kemudian tingkat ketiga adalah tingkat pemaknaan eksploitasi ya. Sebentar, nanti coba saya bantu Bunda coba untuk yang memang jarang dipakai sih ini untuk pakai kisi-kisinya nanti jadi indikatornya pakai itu ada 3 itu tadi nanti indikatornya. Konsep B. Oke. Nah ini juga ada juga kalau untuk faktor utama, oh bukan, ini yang mempengaruhi hasil belajar. Nanti pakai indikatornya pakai 3 itu Bunda. Jadi nanti ada ini. Nanti jenengan tingkat pemahaman ini nanti dipakai nggih Bunda? Pakai ini aja nggih. Teorinya saya downloadkan sebentar. Iya, Bu. Nanti saya kirimkan. Pemahaman. Itu nanti ditambahkan indikator pemahaman. Kemudian untuk kuesionernya belum? Kuesionernya Bunda? Sudah? Sudah, Bu. Oh ini dia. Data khusus. Ini data umum. Oke, data khusus ini berarti ini kuesioner tentang apa Bunda yang data khusus? Pemahaman atau apa? Nah, kuesioner kunjungannya. Nah, ini kuesioner kunjungannya ya belum ada, Bunda. Instrumen penelitian kunjungan belum ada. Nah, ini pertanyaan untuk apa? Deteksi awal. Ini pertanyaan tentang pemahaman.
Iya. Ini nanti dibuat kisi-kisi. Misalkan tadi kan ada 3, pemahaman apa, Nah, dari satu indikator itu ada berapa pertanyaan, indikator kedua ada berapa pertanyaan, indikator ketiga ada berapa pertanyaan, gitu. Jadi pertanyaan ini kira-kira lebih masuk di indikator Gitu. apa? Nggih, begitu. Jadi itu nanti. Iya, iya. Oke, gitu Bunda. Sama ini yang ini bagannya yang saya kemarin kok ya lupa. Ini yang apa namanya konsep apa ya? Konsep bukan konsep teori. Kerangka apa sih saya kok lupa tiba-tiba yang itu tadi ya? Termasuk teknik samplingnya apa kayak gitu. Nanti saya kirimkan aja habis ini biar saya nggak lupa. Nanti Bunda masih pasti paham di bab 3 metodologi penelitian. Jadi ada populasi, ada sampel, ada teknik pengambilan sampel, terus kemudian mengkerucut jadi kayak bagan seperti itu Bunda. Jadi bentuknya nanti kayak segitiga terbalik gitu. Gitu. Kemudian ada Iya, Bu. analisa data seperti itu nanti langsung muncul di situ gitu. Oke. Oke Bunda, ini saya rasa itu tadi masukan saya lebih ke ini penambahan di apa namanya konsep untuk kunjungan, terus kemudian kerangka konsep, iya kerangka konsep kalau tidak salah, kerangka konsep yang di bab 3, terus kemudian itu tadi di indikatornya apa di definisi operasional indikator pemahaman sama kuesionernya. Itu saja Bunda menurut saya masukan. Iya, Bu. Oke. Nanti saya revisi. Oke, sama coba Aku. saya tak membantu untuk ini mencarikan apa namanya kuesioner pemahaman, nggih. Saya carikan contohnya, nggih. Gitu. Nanti saya berusaha tak mencarikan Iya. contohnya karena memang baru. Tapi memang ya kalau sesuatu yang baru ya kayak gini Bunda susah. Karena memang belum baru jadinya ya memang ini. Iya, Bu. Kalau pengetahuan banyak, tapi nanti kita pasti ditolak, nggak boleh lagi untuk pengetahuan. Daripada nanti direvisi saat habis ujian, mendingan pemahaman aja kita saya carikan bantu untuk cari contohnya, kuesionernya. Gitu ya Bunda? Ada yang mau Iya. ditambahkan lagi? Iya. Sementara belum. Nanti kalau saya kesulitan waktu revisi, saya bisa japri Bu Erma, nggih. Iya, waprinya kalau belum saya balas, wapri lagi Bunda nggih. Kadang soalnya kalau saya buka, Ya. saya nggak langsung membahas tuh kadang tertumpuk itu sudah lupa. Jadi kalau saya belum membacakan artinya oh ada tanda belum saya baca gitu. Nggak apa-apa di wapri lagi biar chatnya naik gitu. Oh Takutnya kalau iya. saya udah Iya, membuka, Bu. pas saya repot atau kalau saya udah membalas, "Ya Bu, nanti," gitu kan habis itu saya nyarinya lagi satu persatu agak susah. Karena yang banyak menumpuk chat WA-nya. Jadi kalau memang saya belum membaca artinya kan ada PR saya gitu. Karena kalau saya udah membaca kan berarti kadang takutnya terlewat. Kalau nggak apa-apa nanti biar ini di chat terus aja nggak apa-apa Bunda, biar WA-nya naik, chat-nya biar naik seperti itu. Nggak apa-apa. Oke. Iya, Itu Bu. nggih. Nggih Bunda, itu saja masukan dari saya terkait untuk ini. Kalau sudah itu saya rasa kayaknya yang paling agak susah itu yang kuesioner pemahamannya ya. Saya rasa itu mungkin yang agak susah. Tapi kalau itu nanti Iya. ketemu, saya rasa sudah Bunda nanti habis itu Bunda langsung maju aja nggak apa-apa. Karena pada prinsipnya apa ya, nanti biar apa ya, proposal itu saya rasa menurut kita itu sudah bagus, sudah nggak ada, tapi pada prinsipnya saat ujian juga masih ada gitu. Jadi ya udah sambil jalan gitu, yang penting maju gitu. Gitu nggih Bunda Iya, nggih? Bu. Oke, Iya, baik. Bu. Oke, monggo. Terima kasih Bunda. Oke. Terima kasih, Bunda, Bu Erma. Oke. Iya. Monggo, selanjutnya ada lagi. Saya stop share dulu. Oke. Yang lainnya siapa? Monggo, Bunda. Dengan Bunda siapa? Eki Bunda. Ada lagi? Monggo Bunda yang mau direview. Ya Bu, saya Bu. Dengan Bunda siapa? Eki Bu. Bunda Eki Dianita. Oke, baik. Saya share dulu. Bunda Eki. Mana Google Form saya? Nah, ini dia. Bentar.
Yang kedua, Ini Bu. ya? Ya. Iya, siap. Hubungan PANC dengan tingkat kepuasan. Satu, kurangnya cakupan, target, laporan, cakupan, oke. Wawancara, data wawancaranya dengan ini ya, 7 orang nih ya, data wawancara, wawancaranya didapatkan 7 orang maka 10 orang, Bu. 10 orang ibu hamil. 10 orang ya. Ya, mengeluhkan belum puas dan dikarenakan mengeluh aspek fasilitas fisik ya, oke. Berarti ini secara ini data sudah ada ya, semuanya sudah oke, baik Bunda, sudah bagus. Sebutkan hal-hal pelayanan, standar pelayanan, fasilitas. Oke, hubungan apakah pengaruh? Jurnal bagus. Tingkat kepuasan. Oke, saya langsung masuk di ini tabel pelayanan. Tabel ini. Oh ini ya, tangible kemampuan pelayanan ANC. Kemarin pelayanan ANC pakai apa Bunda? Pakai standar itu enggak? Pakai standar berapa gitu enggak ya? Pelayanan ANC pakainya Tidak. diperoleh saat melakukan kunjungan meliputi anamnesa pemeriksaan fisik ya. Iya. Ya. Ini nanti kuesioner nggih? Ya, ada kuesioner juga, Bu. Oke, coba saya lihat. Kuesioner. Kuesionernya di halaman Di akhir. halaman akhir, oke baik. Kuesionernya di halaman akhir. Benar. Bunda siapa tadi? Eki, ya, di bawahnya Suryani. Ya, itu. Ini tentang pelayanan ya. Oke, ruang KIA, betul. Pemeriksaan. Kepuasan. Oh, ini yang saya maksud tadi. Menjelaskan. Berarti ini dipakai indikator aja, Bunda. Nggak apa-apa nanti di dalam. Ini tentang pelayanan ANC. Pelayanan, ruang pendaftaran, ruang KIA. Sebentar, Bunda. Agak rancu dengan yang kuesioner tentang kepuasan. Betul, menjelaskan pemeriksaan sebentar. Oh ya, mulai masuknya dari sini ya, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya yang mulai pelayanan lebih ke ini ya, ruang KIA ini petugas ramah. Nah, ini hampir lanjut. Ini umur, nama suami, alamat, keluhan apa khusus memperhatikan. Bunda ini dapat kuesionernya dari mana? Penelitian yang terdahulu atau bagi Ibunda buat Yang sebelumnya. penelitian sebelumnya ya? Oh, ya. Gitu. Pemeriksaan di ruang jantung janin, oke. Ya sebenarnya sudah mengarah ya, yang sudah mengarah itu sudah masuk. Cuman di dalam awal-awal kan, apakah Ibu bersikap ramah? Ya memang dia dalam memberikan pelayanan ANC ya. Oke Bunda, nggak apa-apa. Memang pelayanan di situ salah satunya juga itu ya. Kemarin 3S, 5 apa? Sapa, senyum, sapa, salam itu ya. Sapa, Iya, salam. masuk di Ya. situ memang ya. Memang masuk indikator di dalam pelayanan. Oke. Tadi kan saya sepintasnya kan kayak seolah-olah masuknya di dalam kepuasan kan. Kepuasannya di bagian Ya, mana? seolah-olah kan. Tapi memang di dalam kepuasan itu sendiri kan memang juga ada. Oke. Baik Bunda, itu nanti Bunda masukkan indikatornya ini. Ada 4 indikator kan? Nah, indikator ini jadi kan ada ruang KIA, ada ruang pendaftaran, ada pemeriksaan KIA, nanti dimasukkan di dalam sini. Di dalam indikator di sini, indikator di definisi operasional. Nah, ini. Meliputi ini. Indikatornya. 1, ada 4 tadi. Meliputi 1, apa gitu. Paham nggak maksud saya, Bunda? Ya. Jadi kan ada 4 kan tadi. Jadi anamnesa data konsen ini nanti dihapus aja, diganti 1 kayak ini.
kayak yang di bawah ini. Jadi nanti ini ada sebenarnya ada 1, 2, 3 nggak Bunda yang tingkat kepuasan ini? Bagaimana Bu? Yang tingkat kepuasan ini ada ketak fisik, reliability, tangible. Ini ada 1, 2, 3 enggak? Ada nomornya enggak? Tidak. Ada. Nanti dibikin nomor, ya, dibikin nomor. Pakai nomor. Ya, siap. Kemudian di indikator juga pakai nomor tadi kan ada 4 tadi kan indikatornya. Itu saja saya rasa. Itu saja saya rasa Bunda masukan dari saya. Nanti segera dibuat lembar konsul. Oh, sudah ada ya lembar konsul ya. Nanti saya informasikan ulang ya. Lembar konsul. Kemudian oh ya dituliskan Bunda. Isinya apa? Konsul pertama mulai judul, mulai revisi judul, mulai apa kayak gitu, mulai dari masukan saya ke 1, ke 2, ke 3 sampai yang akhirnya ACC. Gitu. Jadi nanti yang terakhir kan Bunda tambahkan, maksudnya dianggap 1 kali konsul, tapi harapan saya sudah ACC, hanya itu saja kan. Jadi langsung ini ACC gitu, ya. Ditulis. Isinya di lembar konsul. Ya. Konsultasi Bu. Ya, nanti ditulis di lembar konsul tanggal berapa konsul, mulai dari judul, revisi saya apa, terus kemudian revisi selanjutnya apa sampai ACC judul seperti itu. Gitu. Kalau yang revisi itu awalnya yang tanggal kemarin kan Bu? Ya, yang pengajuan judul pertama dulu. Mungkin pengajuan yang judul mulai dari judulnya pernah direvisi enggak gitu. Misalkan mengajukan judul, kemudian revisi, kemudian ACC kayak gitu. Biar intinya enggak, kalau memang pelaksanaannya kan kita hanya mungkin 2 kali konsultasi sudah ACC, tapi setidaknya di dalam proses konsul itu kan sebenarnya minimal 3 sampai 4 kali konsul lah Bunda. Maksudnya kan ya kalau memang pelaksanaannya 2 kali kan nggak apa-apa, tapi secara tertulis kan ya biar sesuai standar Bunda. Setidaknya minimal 3 kali lah gitu. Gitu ya Bunda ya? Ya, siap Bu. Baik Bunda, bisa langsung maju aja ini tadi, hanya menambahkan itu saja. Sama nanti saya coba berikan contoh untuk yang data ini. Cuman ini respondennya ya ini nanti, respondennya ini nanti kemarin gimana Bunda? Jumlah ibu hamilnya berapa? Semua ibu hamil atau gimana ya kemarin saya lupa. Semua ibu hamil kayaknya Bu. Ibu hamil ya, semua ibu hamil yang berkunjung ya udah, oke. Baik, takutnya jangan sampai dia ini masih pertama kali, berarti kan enggak. Yang pertama kali berarti kan kalau misalkan mau dipakai dia kalau sudah selesai kunjungan kan, sudah selesai dapat pelayanan baru diberikan kuesioner. Kalau dia masih datang kan belum bisa, karena dia belum menerima pelayanan, gitu. Iya Bu. Kali kalau untuk yang pasien yang sudah datang 1 kali, 2 kali sebelumnya nggak apa-apa. Begitu dia datang sambil menunggu kan bisa diberikan kuesioner. Nah, karena dia pernah datang. Tapi kalau untuk yang responden yang masih pertama kali, jadi belum. Ya menunggu diperiksa dulu baru diberikan kuesioner. Itu saja ya Bunda ya. Oke. Siap Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Oke. Baik, selanjutnya Lili Bu. Udah Lili, baik. Tapi belum selesai semua itu Bu. Oke. Bunda Lili. Baru saya masukkan kemarin. Oke. Tapi ada ya Bunda tadi sebentar. Bunda Lili. Mana Bunda? Nggak ada, saya baru konsul pertama loh Bu. Oh, itu masih konsul pertama. Iya. Oh, okay. Yang kemarin dikirim ke Wapri? Enggak, ke linknya. Ke link? Kok tidak masuk ya Bunda ya? Tidak masuk. Tapi sudah bab 1, 2, 3. Iya. Masuk itu Bunda di sini Bunda. Bunda kemarin sudah ngirim di ini, di apa namanya? Di grup. Kan jenengan nge-share yang kemarin yang nanti kirim pakai nama itu. Saya kirim di linknya itu. Kok nggak masuk ya Bunda ya? Bunda bisa kirim ulang ke saya? Ke Wapri jenengan. Oke, Wapri aja. Di nomor saya yang simpati bisa, boleh. Punya Bunda nomor simpati saya? Ada. Oke.
Kuesionernya belum. Nggak apa-apa, Bunda. Atau kalau enggak dikirim ke grup bisa, Wapri bisa. Mungkin apa yang lain dulu yang Iya, konsultasi. monggo. Ya, ada Bunda Tuti atau Bunda monggo. Monggo, siapa ini? Ya Bu, selamat sore Bu. Oke, selamat sore Bunda. Saya share screen nggih. Inggih. Bunda Tuti, oke. Oh, sebentar. Ini inform konsen halaman akhir. Sebentar. Bunda Tuti Andayani. Ini edukasi menggunakan media audiovisual nggih. Terhadap peningkatan. Ntar saya perbesar lagi. Nah, dah. Oke. Menurut mesti tingginya target menurunkan angka kejadian anemia. Ini masih belum ya Bunda? Bunda Tuti yang untuk harapannya. Masih ini. Harapannya gimana Bu maksudnya Bu? Ini masih ada titik-titik kosong. Harapan angka kejadian. Enggak Bu sebenarnya, enggak ada angkanya Bu itu sebenarnya. Ya, maksudnya titik-titiknya ini berarti dihilangkan ya, nggih. Harapan angka kejadian dari tahun ke tahun semakin terus hingga mengurangi risiko kematian ibu. Berarti kan titik-titiknya enggak usah toh ini, Bunda. Oh iya Bu. Kenyataannya dari data yang berangka kejadian masih tinggi. Oke. Nah, kemudian ya, sekarang sudah ada ya capaian targetnya. Oke, nah untuk kemudian kemarin penyataan masalahnya kita kan mau edukasi nggih, masih tingginya angka kejadian anemia, sudah dilakukan berbagai upaya ya untuk menurunkan angka kejadian anemia seperti program DTPF pemberian penyuluhan. Berarti sebenarnya yang menjadi masalah yang melatar belakangi Bunda mengambil audiovisual itu kemarin apa Bunda? Saya ingat saya kemarin kemarin itu ini Bu dipesan sama Bu Irma, tapi saya bingung Bu. Kemarin kan pada pernyataan masalah itu disuruh menyebutkan belum apa itu? Sudah dengan penyuluhan, tapi dengan metode biasa. Kalau dengan audiovisual belum pernah ngaten. Itu betul ditaruh di atas itu ya Bu? Ya, jadi pernyataan masalah ini seolah-olah jadi begini, sebelum melihat kalau ini kan seolah-olah nanti kan kejadian anemia. Nah, sedangkan kejadian anemia kan salah satunya itu belum mengarah ke judul Bunda kalau di sini. Anemia kan bisa pemberian tablet FE dan yang lain-lain, penyakit apa. Nah, ini kan langsung ke penyuluhan ya. Jadinya kesenjangan antara rendahnya masih belum, intinya mau mengarah begini Bunda. Ini media kenyataannya kan sudah diberikan penyuluhan ya Bunda ya tentang awalnya kan intinya data anemia tinggi. Di tempat Bunda sudah memberikan upaya, salah satunya memberikan penyuluhan tentang apa ya, secara langsung ya Bunda ya. Tapi ternyata kok nggak menurunkan angka anemia itu. Nah, jadi intinya Bunda ingin berbeda, memberikan penyuluhan dengan cara yang berbeda gitu. Jadi intinya pernyataan masalahnya apa ya? Intinya masih belum optimalnya penyuluhan secara apa Bunda? Kalau secara langsung itu apa? Demonstrasi. Biasanya hanya penyuluhan biasa, nggih? Iya, penyuluhan biasa. Atau kalau enggak belum optimalnya metode penyuluhan yang dilakukan selama ini, nggih? Gitu maksudnya. Tapi Bunda paham ya maksud saya? Cuman bahasanya yang agak bingung saya. Iya Bu.
belum optimalnya pemberian penyuluhan, begitu aja Bunda nggak apa-apa. Nah, jadi pernyataan masalah belum optimalnya metode penyuluhan tentang anemia, nggih? Betul. Nggih. Nah, gitu aja, belum optimalnya. Jadi intinya akhirnya karena belum optimal metode-metode tersebut, Bunda mengambil metode audio visual. Kan begitu kan, Bunda? Iya, iya Bunda. Nah, gitu aja, belum optimalnya metode penyuluhan tentang pemberian tentang anemia gitu aja nggih. Sebenarnya tuh media penyuluhan selain audio visual itu kan secara apa ya? Itu aja Bunda nanti nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa Nggih. bisa dijelaskan ya, maksudnya ya penyuluhan selama ini. Nah, selama ini kan hanya metode manual, hanya dengan apa? Leaflet, dengan apa seperti itu ya, atau secara berbicara langsung, demo seperti itu. Nggih, iya. Tapi kalau audio visual kan saya rasa dia lebih harapannya kena Menarik. misalkan ya lebih menarik gitu. Jadi intinya loh kenapa kok alasannya memilih metode visual karena memang lebih menarik. Tujuannya seperti itu. Nggih. Oke, pilih salah satu target anemia laporan menurut angka angka penyataan awal masih banyak ibu hamil yang belum tahu tentang pola makan yang baik untuk anemia. Oke, kemudian hasil wawancaranya mendapatkan kurang tentang pola makan yang baik untuk mencegah. Oke, sudah oke Bunda. Kemudian oke, tujuan khususnya ini kemarin ini pengetahuan ya Bunda, peningkatan peningkatan pemahaman. Oh Bunda enggak apa-apa kalau untuk ini kan nanti pakainya sebelum dan sesudah ya. Semi eksperimen Iya, sebelum. Kalau sebelum dan sesudah pakai pengetahuan aja nggak apa-apa Bunda. Nggak Oh, apa-apa. iya, iya, Ya, Bunda. karena ini eksperimen. Jangan sebelum dan sesudah nggak apa-apa pakai pengetahuan aja. Oke. Oke, pakai pengetahuan. Jadi menganalisis pengetahuan ibu hamil sebelum dilakukan ini edukasi menggunakan audio visual ya. Edukasi apa penyuluhan Bunda? Pakainya nanti harus edukasi ya. Edukasi. Ya melalui audio visual seperti itu. Berarti judulnya diganti pengetahuan Bunda. Pengetahuan enggak apa-apa Bunda, kecuali kalau yang tadi seperti punyanya Bunda siapa tadi itu kan dia hanya dia kan bukan eksperimen, bukan nggak memberikan intervensi gitu kan, langsung kuesioner kan gitu. Kita memberikan sesuatu di situ nggak apa-apa. Oke, terus kemudian edukasi sebenarnya, tapi kira-kira sebentar Bunda, saya takutnya kalau pengetahuan itu banyak judul yang sama. Kira-kira Bunda kemarin seingat saya searching di situ di Google Scholar sudah muncul nggak Bunda? Banyak muncul nggak? Ada sih pengetahuan ada Bunda. Nah, berarti akhirnya pemahaman itu ya Bunda ya yang biar berbeda ya? Iya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Berarti nanti gitu, bukan edukasi, penyuluhan. Sama aja Bunda sebenarnya. Edukasi sama penyuluhan itu intinya sama sebenarnya. Iya. Ya. Apa-apa, tapi kalau pemahaman itu teorinya tadi loh Bunda yang sulit itu. Terus untuk mengukurnya itu pakai itu. Ada 3 kategori, ada 3 indikator tadi Bunda. Saya menemukan tadi di Bunda Suryani ada. Nanti coba saya kirimkan tadi, ini ada teorinya saya dapatkan tadi, teori pemahaman. Nah, di situ ada 3 indikator. Nah, itu nanti bisa dicoba gitu. Apa-apa nanti misalkan memang belum pernah dilakukan uji validitas ya sudah ditanyakan iya dilakukan uji validitas begitu aja Bunda, karena kalau nanti daripada jenengan ganti judul mendingan itu aja pakai uji validitas. Kita coba nanti kita mencari. Kemarin itu kan saya disarankan Bunda untuk itu kuesionernya untuk memakai punyanya peneliti terdahulu ngaten. Ya, tapi kan untuk Bunda sudah mendapat kuesioner pemahamannya. Dapat? Sudah dapat? Belum, Bunda. Nah, belum. Makanya memang karena nggak ada, karena memang baru. Makanya ya nggak ketemu dari kuesioner yang sebelumnya. Tapi nanti harus membuat sendiri. Nanti coba saya berikan contoh, saya carikan contoh-contohnya, nanti bisa dibuat sendiri. Tapi yang penting ada teorinya, Bunda. Teorinya sudah ada kok tadi.
Nanti saya kirim ke grup teori pemahaman. Nah, dari situ ada 3 indikator. Nah, dari indikator nanti dibuat suatu pertanyaan. Begitu, Bunda. Indikator 1 pertanyaannya apa, indikator kedua pertanyaannya apa, indikator ketiga pertanyaannya apa, seperti itu. Karena memang baru, Itu Bunda. intinya pertanyaan tentang pemahaman. Pertanyaan tentang pemahaman tentang anemia. Oh, ngaten. Nggih, tentang anemia, begitu. Itu, Bunda. Itu. Ya memang baru, Bunda, karena kalau nggak pakai pengetahuan nanti daripada dirubah judul Iya, iya dari Bunda. awal lagi, mendingan ini aja, Nggih. kuesionernya aja yang mencari ini. Oke. Ya ini karena Nggih. kita dituntut baru ya ini, Bunda. Susah. Harus pertama kali. Oke, itu ini proses output pemahaman mengenai tingkat. Oke, outputnya pemahaman mengenai. Oke. Nyata. Oke, terus kemudian definisi operasionalnya mana, Bunda? Yang kotak itu? Belum ada? Belum, deh? Oh, bebas. Audiovisual terikat. Bunda nanti pakai kotak, nggih, di kotak definisi operasionalnya. Nggih. Oh, ngaten Bunda. Nggih, Nggih, seperti punyanya Bunda itu tadi. Jadi kan ada kotaknya di situ nanti dia pakai skala data apa begitu. Jadi nanti muncul. Nah, ini tadi. Oh, kalau edukasi itu Bu, itu ini Bu, ya, tapi bebas. kotaknya nggak muncul ini. Oh iya, ini sudah ini. Tapi nanti dibikin kotak variabel bebas itu. Ini variabel bebasnya Bunda tulis apa di sini ya. Kemudian kan ini definisi operasionalnya. Oh, di bawahnya gitu ya. Edukasi ini parameternya pakainya SAP, Bunda. SAP saja. Pakai SAP. Satuan acara penyuluhan kan nanti, Bunda. Nah, baru pemahaman. Iya, saya sudah membuat, Bunda. Oke. Parameternya SOP dengan beri pengetahuan. Ini cukup ditulis SAP gitu aja. Gitu. Standar SAP gitu aja, Bunda. Nanti sesuai SAP apa tidak, ngaten toh, Bunda? Boten, SOP gitu aja. Ini coba nanti kalau enggak coba Bunda coba searching yang bentuk-bentuk penelitian yang menggunakan itu tadi sebelum dan sesudah. Nah, nanti Bunda kalau masih bingung coba cari seperti itu. Contohnya, contoh penelitian yang sebelum dan sesudah seperti itu. Gitu. Jadi nanti dia langsung SAP, kategorinya ini enggak ada, Bunda. Kategori semua itu enggak ada, nanti langsung SOP karena sebelum dan sesudah. Jadi Bunda hanya memberikan penyuluhan menggunakan media audio visual gitu aja. Terus kemudian untuk nah ini pemahamannya ini tadi pakainya kuesioner. Nah, ini ada indikatornya yang saya katakan tadi ada tiga indikator, Bunda. Tadi saya lupa ada 3 indikator, baru nanti dibuat pertanyaan. Satu indikator itu ada beberapa pertanyaan, begitu. Itu nggih, Bunda. Nanti coba saya kirimkan contoh-contohnya. Okay. Oh iya, Bunda. Nah, nanti uji validitasnya gimana, Bunda? Nggak apa-apa, nanti Bunda lakukan uji validitas saja. Ya memang harus dilakukan, Bunda. Karena baru. Gitu, uji validitas. Nggak apa-apa di tempat puskesmas yang paling dekat dengan Bunda gitu aja, atau di mana, atau pokoknya ya udahlah Bunda, menurut saya ada uji validitas gitu aja. Nanti pelaksanaannya monggo wis. Pokoknya Bunda nggak terlalu ribet gitu aja, nggak apa-apa. Gitu aja. Daripada nanti mengganti judul. Iya, karena ya memang baru mau nggak mau ya karena nggak ada seperti itu, atau kalau nggak coba nanti searching saja, coba dicari kuesioner tentang pemahaman. Sepertinya kok ada sih sebenarnya gitu. Mungkin masih kurang mencarinya gitu. Ya, karena tadi kalau teorinya ada, pastinya kuesionernya juga ada gitu. Tapi kalau memang karena memang belum jarang digunakan penelitian, itu tadi mau nggak mau ya memang harus membuat. Jadi nanti justru punyanya Bunda ini nanti dibuat rujukan, akan dipakai untuk peneliti-peneliti yang lainnya gitu. Amin. Oke. Gitu ya, Bunda. Tuh, untuk kuesionernya ini kuesionernya ya. Sebentar. Iya, yang saya pakai punya peneliti yang terdahulu itu. Data umum, kemudian data khususnya pengetahuan. Ini masih pengetahuannya, ini nanti pemahaman ya, Bunda. Jadi pemahaman dari sini juga bisa dikategorikan mana seperti itu. Ini pengetahuan.
Nah, SAP-nya ini ya, karakteristik, oke, metode. Menggunakan metode audiovisual nanti Bunda pakai apa? Pakai kan gini Bunda, saya mau tanya kepada Bunda, nanti misalkan ini dilaksanakan di kelas ibu hamil kan juga bisa nggih Bun? Bisa, boleh Bunda. Oke. Nah, nanti Bunda pakai apa? Audiovisualnya pakai video atau pakai apa? Pakai video. Nah, nanti videonya Bunda screenshot di sini. Nanti Bunda saat ujian videonya itu ditampilkan. Gitu. Screenshot-nya itu ditampilkan ngaten nggih. Oke, sama ini videonya diputarkan gitu. Jadi kan kita bisa tahu. Oke, jadi nanti Bunda buat videonya dulu. Kemudian kalau di sini nanti ditampil di screenshot-nya nggak apa-apa, dibuat di lampirannya gitu. Nah, jadi di bawahnya SAP ada screenshot videonya, atau kalau enggak link YouTube-nya Bunda upload di link YouTube. Jadi yang dikirimkan di link YouTube-nya saja. Jadi nanti penguji bisa membuka dari link YouTube gitu. Oh, iya Bun. Gitu. Itu saja Bunda. Nanti sama ini ya Bunda, sekalian dimasukkan lembar konsultasinya nggih. Iya Bun, lembar konsultasinya pada lembar akhir Bunda. Lembar akhir, nggih, nanti jenengan masukkan konsul judul pertama itu apa, kapan, ada revisi enggak, terus masukan-masukan seperti itu. Kalau dari sini kan masukannya hanya ini ya pada kuesioner, sambil saya nanti saya berikan contohnya yang kerangka-kerangka kerja biar kita nanti sama, sinkron semua, bentuknya sama gitu. Itu nggih Bunda nggih? Iya Bun. Nggih, ada yang mau ditanyakan lagi Bunda? Bun, nanti misalkan kita maju ujian proposal itu ya yang pakai format itu atau yang Pakai narasi ini, Bun? pakai ini Bunda. Semua pakai ini nanti. Tapi nanti yang narasi itu tetap dipakai saat ujian skripsi, nanti berupa jurnal, pakainya narasi. Langsung jurnalnya. Nanti kalau ujian pakainya ini Bunda. Ya format ini pakainya. Gitu. Nggih. Oke. Kalau nanti pemahaman itu Bun, pada definisi operasional itu nanti kita pakainya skala ordinal juga ya Bu? Tergantung nanti pakai Bunda pakainya apa. Di dalam apa namanya kuesionernya pakai apa? Pakai apa namanya, tergantung pertanyaannya, kalau iya tidak, ragu-ragu, setuju atau enggak. Nah, itu nanti tergantung centangnya itu, kita mau pakai apa. Kemudian kita juga mau melihat mau pakai uji apa. Nah, makanya nanti bisa dikonsultasikan ke bagian statistik, Bunda. Jadi kalau dia apa namanya, sebelum dan sesudah itu dia pakai apa, uji apa. Nah, kalau pakai uji misalkan ujinya uji apa namanya, Spermanrow seperti itu. Nah, Spermanrow syaratnya itu apa? Kan ada syaratnya, harus ordinal dengan ordinal atau nominal dengan nominal, seperti itu. Begitu. Oh, gitu. Nggih, begitu. Itu nggih, Bunda? Ya, Bunda. Nggih. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bunda? Sebentar. Untuk teorinya berarti diganti pemahaman nggih, Bu nggih? Oke, teori ada. Teori pemahaman nanti saya kirimkan di grup. Nanti tadi sempat kita buka ada dapat teori pemahaman. Gitu. Sedikit memang, hanya sedikit teori pemahamannya. Oke. Baik. Nggih. Ya, Bunda, sementara. Nggih. Itu nggih. Oke, semangat ya, Bunda. Nggih, Bun. Sambil Terima membuat kasih, videonya Bun. nggih, sambil membuat Ya. videonya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama. Oke. Baik, ada lagi, Bunda? Yang Lilik tadi, Bu. Oh, nggih, Bu. Sudah dikirim ke saya nggih? Sampun. Di ini ya, di mana Bunda? Di nomor di grup atau di WA yang simpati kalau enggak? WA simpati. Sebentar. Oh, ini. Bab 1, 2, 3 lembar awal, lembar ini nggih? Oke. Iya. Sebentar. Saya download dulu. Iya. Bab 1.
Kemarin itu kan literatur review terus diganti kuanti. Kuanti, nggih. Penelitian. Ini, sebentar, pendahuluan, latar belakang. Oh, Bunda masih pakai ini, pakai yang ini, belum pakai format itu, Bunda. Oh, diganti ya, Bu? Nggih, harus pakai format. Oke, nggak apa-apa, saya lihat dulu. Ini tentang pengetahuan dengan perilaku perusahaan selama masa pandemi. Oke, pengetahuan dari perilaku. Tujuan pengetahuan. Ini Bunda, tujuan khususnya pengetahuan nanti sendiri, kemudian perilaku sendiri, kemudian pemeriksaan kehamilan. Ini jadi satu aja Bunda. Bunda paham tujuan khususnya? Jadi memantau itu. Ya, yang tujuan umum kan untuk menganalisis Bunda, untuk menganalisis gitu aja nggih, menganalisis pengetahuan dengan perilaku pemeriksaan. Nah, kemudian tujuan khususnya ini atau mendeskripsikan boleh. Atau menganalisis juga, mendeskripsikan aja. Ini pengetahuan. Nah, pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan di masa pandemi. Kemudian ini atau enggak mengidentifikasi juga nggak apa-apa, Bunda. Mengidentifikasi aja. Mengidentifikasi ini gantinya perilaku. Aku ibu hamil. Oh, enggak, bentar saya besarkan. Oh, bentar saya belum share screen ini, Bunda. Bentar. Iya ya. Lupa saya belum share screen, ya ampun. Maaf. Oke. Share screen. Sudah nampak, Bunda? Nah, ini tadi ya, ini menganalisis pengetahuan dengan perilaku ibu hamil, mengidentifikasi pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan. Ini mengidentifikasi perilaku ibu hamil tentang pemeriksaan selama masa pandemi. Ini baru menganalisis pengetahuan dengan perilaku perusahaan. Nah, gini Bunda nggih, tujuan khususnya. Mungkin saya cocokkan dulu. Saya perbesar. Berarti nomor 1 tadi enggak, karakteristiknya enggak. Oke, langsung aja nggak apa-apa Bunda. Jadi pengetahuan perilaku, kemudian pengetahuan terhadap perilaku. Oke. Konsep teorinya ini bukan jurnal Bunda. Oh, ini Bunda pakai apa toh? Literatur review atau? Pakai kuanti kemarin. Kuanti. Nah, ini berarti ininya nggak perlu Bunda. Jurnalnya ini nanti. Ini jurnalnya nanti Bunda. Di bab ini nanti di apa? Sebentar. Ini nanti langsung masuk di antenatal care
Sebentar. Jadi konsep teorinya ini nanti langsung pengetahuan, ya. Konsep teorinya pengetahuan, kemudian ibu hamil, kemudian ANC, kemudian ANC di masa pandemi itu Bunda langsung begitu. Ya, jadi konsep teorinya pengetahuan, kemudian kehamilan, kemudian pemeriksaan kehamilan di masa pandemi. Gitu ya Bunda. Ya, kemudian baru ini konsep teorinya. Ya. Nah, ya perilaku ya. Perilakunya belum muncul sebentar. Perilaku. Ya, konsep perilaku. Jadi konsep pengetahuan, konsep perilaku, konsep kehamilan konsep kehamilan itu sendiri langsung kehamilan di masa pandemi Bunda. Jadi ada pengetahuan, perilaku, kehamilan sebentar ya, kehamilan terus kemudian pemeriksaan kehamilan. Ada 4 konsep ya, ada 4 konsep ya Bunda. Ada 4 konsep teori. Halo Bunda, bisa terdengar suara saya? Oke, konsep perilaku, konsep kehamilan di masa pandemi. Oke, konsep kehamilan itu konsep pemeriksaan kehamilan sama dengan konsep kehamilan. Oke. Terus kemudian kerangka konsepnya ya nanti input, proses, output Bunda. Kerangka konsep. Nah ini. Nah ini. Kerangka teorinya, kerangka teorinya belum, atau kerangka teori konsep teorinya belum. Oke. Penelitian populasinya nanti rencananya semua ibu hamil, Bunda. Iya. Ibu hamil pakai rumus, Kira-kira dapat, Bunda? Berapa jumlah ibu hamilnya, Bunda? Ini semakin berkurang. Nah, kemarin sekitar 20, ini 15 saja. Susah. Atau pakai aksidental saja, Bunda. Pokoknya ibu hamil yang datang aja, nanti daripada jenengan kesulitan kalau pakai rumus. Kalau pakai rumus kan nanti jenengan takutnya panjang. Karena mengejar misalkan pakai rumus ketemunya harus 20. Nah, takutnya nanti lama, gitu. Tapi kalau pakai accidental sampling kan jenengan pokoknya ada ibu hamil yang datang ini dijadikan responden. Nah, cuman ada kriteria enggak kira-kira seperti itu. Ini kan judulnya tentang, kalau saya rasa untuk perilaku enggak tuh Bunda, enggak ada kriteria khusus kan, enggak harus ibu hamil yang anemi atau apa kan, enggak ada kriteria kan, karena dia hanya perilaku saja. Jadi intinya gitu aja Bunda. Pakainya accidental sampling aja, jadi setiap ada ibu hamil yang datang jenengan jadikan responden. Jadi dilakukan selama kira-kira kalau untuk dapat 15 atau 20 itu diperlukan berapa lama Bunda? 2 minggu kira-kira dapat enggak? Dapat ya. Jadi intinya minimal 2 minggu lah, minimal 2 minggu penelitian. Jadi nanti enggak usah pakai ini. Kalau jenengan pakai rumus, takutnya pas jenengan penelitian, apalagi ini 40 Bunda, berapa lama nanti jenengan? Enggak selesai-selesai nanti. Gitu. Ya, gitu, Bu. Bunda. Oke, terus untuk kuesionernya berarti. Tingkat pengetahuan nanti pakai ada indikator ya Bunda. Indikatornya nanti jenengan cari indikatornya apa seperti itu, indikator pengetahuan. Kemudian ada pertanyaan terikat perilaku. Nah, perilaku nanti juga ada indikatornya enggak? Kalau ada indikatornya pakai indikator seperti itu. Terus kemudian, nah ini ada kisi-kisinya. Nah ini tadi ini loh Bunda yang dimaksud indikator itu. Nah ini tadi pengertian standar pelayanan kayak begitu. Nah kemudian kalau untuk perilaku, untuk pengetahuan kalau di masa pandemi kan pastinya ada tambahan toh Bunda tentang protokol kesehatan, ya toh? Nah nanti bisa ditambahkan ini pengetahuan, bisa ditambahkan tentang ini indikatornya selama pandemi, Jadi intinya apa? Protokol kesehatan, Jadi selama periksa kan dia tuh datang itu kan ada Bunda ya, harus
kondisi apa yang dia itu datang. Ya kan nggak semua harus datang tuh Bunda. Betul nggak? Nah, dalam dia paham enggak intinya keadaannya yang seperti apa yang wajib datang ke puskesmas. Kedua tuh saat dia datang itu harus protokol kesehatan memakai masker, jaga jarak seperti itu nggih Bunda nggih. Nanti bisa dimasukkan. Nggih, aja nanti pengetahuannya ditambahkan itu selama pandemi. Jadi pengetahuan tentang pemeriksaan antenatal selama pandemi. Saya rasa nanti pakainya juga berdasarkan ada panduan tuh nggih Bunda, panduan pemeriksaan selama pandemi kan ada nggih. Ada SOP-nya, nggih, SAP-nya. Nah, itu. Jadi intinya Iya. itu. Nggih. Ya, Bunda, saya rasa itu saja masukan dari saya. Nggih. Monggo Berarti nanti kalau kuesionernya ya sesuai itu nggih. Oke, sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan ANC selama pandemi, pengetahuannya dia. Nah, saya rasa pertanyaannya di sini untuk ibu-ibu hamil sudah disosialisasikan belum, Bunda? Sudah pastinya, nggih. Terus itu nanti jumlahnya berapa? Gimana Bu? Pertanyaannya. Jumlah apa, Bunda? Jumlah kuesioner pertanyaannya. Ya, kalau kuesioner pertanyaannya yang penting mewakili dari indikatornya, Bunda. Jadi maksudnya begini, kan pengetahuan tentang pemeriksaan dia selama pandemi. Nah, ibu-ibu hamilnya sudah mendapat sosialisasi belum, Bunda tentunya? Sudah toh? Nggih. Ya, sudah. Nah, itu tadi. Jadi nanti pertanyaannya seputar itu, seputar pas saat diberikan edukasi tentang kehamilan selama pandemi. Nah, itu nanti ditanyakan ulang. Gitu. Misalkan harus datang kalau ke puskesmas itu harus dalam keadaan darurat atau seperti apa. Kemudian kalau misalkan datang, nah itu nanti ditanyakan. Saat ibu datang ke puskesmas harus membawa memakai masker, harus cuci tangan gitu. Nanti pertanyaan bisa iya dan tidak gitu. Kalau dia harusnya kalau dia sudah tahu kan dia harusnya menjawab iya semua kan Bunda. Tapi kan kita juga belum tahu karena setiap orang kan berbeda dalam menyikapi. Karena kalau untuk COVID-19 ini kadang orang tahu tapi abai itu loh Bunda, gitu. Tahu sebenarnya, tapi kadang kan ya karena kebutuhan, karena apa? Kadang orang yang melanggar itu kan bukan karena nggak tahu kan Bunda. Sebenarnya kan tahu, makanya dilihat perilakunya. Dia tahu, harusnya kalau orang tahu ya harusnya perilakunya kan ya sesuai dengan pengetahuannya. Tapi kan kenyataannya enggak. Kadang soalnya ya kalau berkaitan dengan ekonomi, dengan berkaitan dengan yang lain kan ya nggak bisa kan Bunda. Bunda paham ya maksud saya? Kita disuruh di rumah saja, tapi kita nggak dapat pemasukan, nggak dapat income, nggak kerja. Akhirnya kan ya mereka melanggar. Nah kalau di rumah, kan tahu harusnya harus di rumah. Sebentar, anak saya telepon sebentar. Bentar, Bunda. Halo Rafael. Sebentar. Bunda mungkin ada ditanyakan lagi? Nah, nggih. Nggih, monggo Bunda enggak apa-apa nanti langsung dimasukkan ke dalam format ya, Bunda. Nggih, iya Bu Irma. Nggih, terima kasih Bunda, tetap semangat. Nggih. Nggih. Monggo, kira-kira siapa lagi nggih yang mau direview? Bu Sri? Nggih. Yang belum? Ada lagi, Bunda? Halo, ada lagi Bunda yang mau direview? Bunda, sambil menunggu, bolehkah saya bertanya, Bunda? Monggo Bunda. Bun, untuk ujian proposal itu kira-kira nanti kapan loh, Bu? Rencana diagendakan setelah hari raya, Bunda. Oh, ngaten. Ya, sebenarnya kan targetnya sebelum hari raya, Bunda. Tapi karena ya ini tadi, satu kendala kita persiapan untuk akreditasi, karena mau persiapan akreditasi nih loh, Bunda, semuanya akhirnya jadwalnya kacau.
gitu. Ya, nah Iya, Bunda. nah, kemudian paling juga nanti instruksi dari Bu Santi kalau sudah ada yang ACC ya mungkin bisa segera maju gitu sebelum hari raya. Cuman kadang kan kalau gimana ya, menjelang hari raya itu kayaknya orang lebih ke ini, lebih ke nanti dulu gitu nggih. Iya, Bunda. Rasanya itu kayaknya udah deh nanti aja gitu. Jadi hawa-hawanya itu udah pengen libur gitu loh Bunda. Karena kita Iya, juga dekat-dekat. iya, udah Walaupun dekat. hanya di rumah saja ya, Bunda. Oke, betul. Nah, makanya ini kami kan juga kalau sebelum hari raya kan juga ditarget sama Bapak Rektor ini harus selesai ini. Makanya nanti kita lihat dulu sebenarnya kan harapannya itu sebenarnya sebelum hari raya itu semua sudah ujian, harusnya kan dari kemarin-kemarin. Cuman ya kita kemarin terkendala dengan pleno, nah ternyata di pleno pun juga ada beberapa judulnya yang kembali ke awal karena itu tadi saat pleno, saat kita mencari judul yang baru, segala sesuatunya harus baru. Kalau kita ditarget untuk harus cepat, ya itu tadi, nggak bisa juga. Nah, kita juga melihat kalau ibu-ibu di sini kan rata-rata udah bekerja ya. Kita juga kalau saya sendiri sih sebenarnya yang penting jalan. Cuman kan kita ikuti aturannya. Iya, Bunda. Aturannya kita ikuti dulu, kan nyatanya kalau emang kita nggak sesuai, ya sudah kendalanya di sini kayak gitu. Kayak ini contohnya pemahaman ini kan kalau pengetahuan udah bisa langsung maju tuh Bunda. Inggih. Terus Iya, bisa maju Bu. semua karena pengetahuan nggak ada kuesionernya harus membuat, nah itu kan lama juga Iya. gitu. Jadi segala Berarti nanti sesuatu masih yang ada kesempatan konsul lagi ya, Bunda? Habis masih Bunda membuat nggak apa-apa. Kalau menurut saya yang penting kan maju itu meskipun dijadwalkan kalau belum ada yang ACC kan ya nggak maju. Yang penting kan kita harus iya. ACC. Nanti biasanya dijadwalkan berdasarkan siapa yang sudah ACC baru kita jadwalkan. Nah, kalau belum ada yang ACC ya nggak ada yang maju Bunda, siapa yang mau maju? Jadi gitu. Jadi nanti kita menjadwalkannya tetap kita jadwalkan berdasarkan siapa yang sudah ACC biasanya menulis di grup. Yang sudah ACC itu yang dijadwalkan maju. Biasanya begitu. Oh, iya, Bunda. Terima kasih, Bu. Sama-sama, ya Bunda. Ya ada lagi Bunda yang mau di ini kayak tadi Bunda Lili sudah, Bunda Eki sudah, Bunda Suryani sudah, Bunda Tuti sudah. Tinggal Bunda Sri ini, Bunda Sri Ridowati. Halo Bunda Sri Ridowati. Iya Bu. Nggih. Oke. Bunda sudah mengirim nggih? Sudah ada nggih Bunda ininya? Di Belum di ACC, Bu. gimana? Belum di ACC. Belum di ACC Saya apa Bunda? sama Ibu Yeni. Literatur reviewnya sama Ibu Yeni. Loh, Bunda bimbingannya siapa? Ibu Yeni. Tapi saya ikut-ikut aja ini lihat-lihat. Oh, kaget makanya saya. Oh, iya. Ikut aja sini. Nggak Dengar-dengar lah. Iya, Nggak enggak apa-apa, apa-apa, Bun. Bu. Enggak masalah, Bunda. Ya, ilmu itu kan untuk semuanya gitu. Ya, monggo yang kerso, siapa yang mau enggak ada masalah kalau saya. Nggih. Cuman kemarin kalau Iya. untuk yang literatur review, untuk yang di kampus itu kan kita terkait dengan kuota Zoom, Bunda. Kalau kuota Zoom kan biasanya kan sekitar 100 atau 200 gitu ya. Takutnya apa? Akhirnya nanti yang masuk ke dalam itu malah enggak ini, yang sebenarnya ikut bimbingan nggak masuk gitu, sebenarnya begitu kemarin. Karena kita memang Iya, Bu, ya. karena kelas kemarin kan kelas kita besar ada 500, sedangkan kuota Zoom kita kan 100 orang gitu. Makanya kemarin ada yang tanya apakah boleh untuk pengetahuan, kita nggak bisa menjawab. Takutnya kalau dibolehkan akhirnya takutnya ini nanti semua ikut. Yang 400 itu ikut semua. Nah, kasihan yang benar-benar ini justru nggak dapat gitu. Ya kalau seperti ini Iya, Bu. boleh Bunda. Kalau Bunda dari mana? Maksudnya sampai mana? Judulnya sudah di ACC atau bagaimana? Sudah di ACC, Bu. Sementara menyusunnya ini lagi sudah 2 kali Revisi. direvisi. Nggih. Sementara diajukan lagi, Nggih. mau dibuat lagi. Nggih, kalau Bunda Yeni sih memang Bunda Yeni, Bunda Biba, Bunda ini memang ada beberapa yang teoritis Bunda, tapi memang tujuannya memang semuanya bagus gitu. Biasanya saat Iya, Bu, bimbingan iya. banyak revisi, nanti saat ujian biasanya zero masukan. Jadi sebenarnya tergantung, kalau menurut saya yang penting Bunda itu paham gitu kalau saya. Karena apa? Iya, Kalau Bu. paham itu kan saat ditanya, saat ujian, oh
tak paham. Untuk penulisan itu kan hanya tentang kebiasaan kan Bunda. Karena Ya, Bu. Bunda terbiasa menolong persalinan, Bunda terbiasa pelayanan kayak gitu. Nah, kalau untuk menulis ini kan memang diperlukan waktu untuk bisa lancar kan diperlukan waktu. Yang penting paham gitu aja. Kalau saya sih sepertinya seperti itu Bunda, karena ya itu tadi memang Bunda nggak tiap hari melakukan seperti ini karena memang pekerjaan Bunda di lahan. Kalau dibalik Ya, saya Bu. juga begitu Bunda. Coba saya kalau di lahan suruh nolong persalinan ya saya juga memerlukan bimbingan Bunda karena nggak pernah nolong persalinan. Ya pernahnya Oh iya. seringnya bikin begini gitu, bikin skripsi, bikin ini, seperti ini karena udah terbiasa Bunda. Bukan apa karena sudah terbiasa gitu. Nah, karena Ya, Bu. hal-hal segala Ya. sesuatu kan ini sama aja sebenarnya. Kalau saya di posisi Bunda, ya saya karena nggak terbiasa, ya meskipun tahu tapi ya tetap memerlukan bimbingan yang terbiasa gitu. Yang penting memahami. Kalau saya begitu Bunda. Saya nggak terlalu melihat, yang penting Bunda paham maksudnya apa, tujuannya apa sudah. Menurut saya begitu. Ya. Oke, Bu. Ya, Bunda. Tetap Kasih, Bu, semangat ya. Bunda Sri. Nanti kalau Bunda mau ikut enggak apa-apa. Kalau misalkan mau untuk menambah, saya juga senang. Artinya begitu. Oke, Bunda. Semoga segera di ACC Bunda. Amin. Untuk ini biar segera maju. Dan nanti jangan khawatir penjadwalan berdasarkan yang sudah ACC. Oke, Iya, begitu Bu. ya Bunda. Kasih, Bu. Bunda Sri dari mana? Dari prodi mana? Dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Wah, luar biasa. Tapi ikut di prodi apa, Bunda? D4, Oke, kelas mana? kelas 9A. Oh, 9A. Oke, oke. Tidak apa-apa, Bunda. Dijalani ini memang yang momen yang paling ini, yang membuat orang awang-awangan kuliah nih ya skripsian ini. Tapi Iya, kalau Bu. dijalani ini saya rasa ini jangan dibayangkan, dibayangkan akhirnya ini nanti kayak awang-awangan gitu, kayak gini-gini. Tapi kalau udah dijalani, yang penting revisinya apa, ini konsul lagi kembali ini sudah pasti Iya, bisa Bu. dijalani gitu. Gitu ya Bunda Ya. ya. Oke, tetap semangat. Yeah. Ini sepertinya tidak ada lagi ya. Kayak kemarin ada satu bimbingan saya Bunda Luh Putu kalau nggak salah, tapi kok belum gabung di sini. Kalau memang semua sudah nggih, Bunda Lili sudah, Bu Eki sudah, Bu Tuti sudah, Bu Suryani sudah. Berarti ini sudah selesai nggih Bunda nggih? Karena nggak ada yang gabung lagi Zoom. Oke. Nggih, bisa nggih? Mungkin karena sudah mendekati kalau di Kalimantan atau di Indonesia Timur sudah mendekati ini, sudah ada selisih 1 jam, 2 jam. Apalagi di bulan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa sambil menanti buka puasa. Semoga puasanya sampai nanti di hari raya. Nggak mudik semua ya Bunda ya ini ya? Dilarang mudik ya? Boten Bun, sudah di rumahnya Oh, Bun, sudah di rumah nggak mudik gila ya. Oh iya ya ini sudah aturannya. di kampung ini. Oh iya lah ya. Sekarang gini ya Bunda, nggak boleh mudik tapi sebelumnya berjubel-jubel ya kan sama aja. Saat harinya itu kosong tapi sebelumnya itu lihat di terminal, di bandara itu sudah seperti itu ya. Sama aja. Sama hanya ditarik ke belakang dan ditarik ke depan. Pada intinya tetap mudik, justru berjubel-jubel itu. Oke, baik Bunda. Terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat untuk revisi. Nanti semoga untuk yang berikutnya kita sudah bisa ACC dan maju ujian biar segera selesai. Gitu ya Bunda. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang ditanyakan lagi ya Bunda? Sudah cukup nggih? Ada lagi yang mau Cukup, ditanyakan? Bunda, sementara. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Bu.